Oke guys, kembali lagi di channel saya Mr. Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan coba lanjutin video sebelumnya ya. Kemarin sebelumnya kita udah belajar cara konfigurasi ya. Konfigurasi terus mendownloadin program kosong, memastikan konfigurasi kita sudah benar atau tidak. Oke. Pada kesempatan ini saya akan coba itu jelasin tentang instruksi-instruksi apa aja yang ada di ladder, terus cara membuat program sederhananya bagaimana, terus register apa aja yang ada di softwarenya, instruksi apa aja yang ada di sana ya. Target kita nanti saya akan kasih soal, coba nanti bisa dipelajarin di rumah, atau teman-teman juga yang lagi online bisa nonton buat latihan di rumah. Nanti saya kasih soal yang simple, tapi saya akan ajarin dulu instruksi apa yang ada di sana. Instruksi yang sering digunakan lah dulu. Nanti kita akan lanjut ke instruksi yang selanjutnya gitu. Oke. Lagi target kita hari ini yang pertama itu bisa mengetahui ya. Intinya itu teman-teman nanti itu bisa mengetahui fungsi-fungsi instruksi yang ada di PLC RSLogic 5000 ya. Terus nanti register sistem memorinya gimana, register memori PLC. Jadi kalau yang di sini di RSLogic 5000 itu kita menggunakan namanya tag name. Oke, nanti saya ajarin, saya tunjukin bagaimana cara menggunakan tagnya. Tag PLC. Kalau di RSLogic 5000 itu menggunakan tag. Oke, instruksi yang dasar ya. Kita belajar pertama itu instruksi ya. Instruksi itu pertama ada kalau logo laddernya begini. XO, ibaratnya normally open, normally close. Normally open, normally close nya kata awamnya. XO, XIJ. Oke, fungsinya ini kalau misalkan tombol dari lapangan ketekan dia akan aktif. Kalau yang ini belum ditekan dia aktif duluan. Terus ada coil. Ini coil. Kalau di relay itu coilnya relay lah. Ini udah pernah belajar ya? Udah ya? Udah kan? XIJ, OO. Nah, kalau udah belajar berarti tinggal pengenalan gimana memorinya, tagnya. Kalau di AB itu tinggal ketik nama. Kita coba aja langsung praktek ya. Coba praktek. Oke. Kayaknya mouse-nya berulah. Oke, kita mulai. Kita lihat dulu instruksi apa aja yang di sini. Kita lihat nih. Ini di offline kan aja programnya. Programnya di offline kan, klik ini. Nah itu offline, Ini kan kemarin program yang konfigurasi yang sudah di-downloadin. Nah kalau kita pengen tahu instruksinya, kita membuat program di sini di main program. Nah main rutin nih. Sebenarnya kita bisa buat program panjang sekali ini. Tapi kalau kita mau buat program yang struktur, nanti kita pakai subroutine. Nah ini untuk ini sekarang kita nggak usah belajar subroutine. Kita buat program sederhana aja. Dimana program sederhana itu buat start stop. Tombol start stopnya push button ya. Teman-teman harus tahu push button itu apa. Push button itu kalau ditekan dia masuk, kalau dilepas dia mati gitu. Nah button. Beda sama switch. Kalau switch tekan sekali dia lengket terus, dia satu terus. Kalau button ditekan dia satu, dilepas dia nol. Itu push button. Oke, kita akan menggunakan push button yang sering digunakan di industri. Di oil and gas sering pakai push button. Oke. Sekarang kita gunakan ini menu yang di sini ini tambah rang. Coba aja diklik. Itu akan menambah rang. Nah, kalau menu yang ini itu menambah, nah yang ini. Di dari bawahnya itu
ekstrangnya itu. Sama juga ini, nambah di bawahnya. Oke, kita hapus saja. Kita akan coba buat program startup. Buat program startup itu begini, saya akan coba mungkin cara belajar menulisnya di sini. Karena tiap-tiap PLC itu beda-beda. Coba buat gambar rangnya begini. Nah, ini buat start pump. Ini stop pump. Ini pump. Ini pump. Tag ini sama ini sama. Nih, ini saya jelasin sedikit. Ini program startup pompa. Dan ini perbatan ya. Saat ini ditekan, dia akan latch. Namanya istilahnya latching. Pompa ini akan aktif. Ya. Terus ini akan masuk. Jadi siklusnya nanti dari sini ngalir. Anggap di sini positif, negatif misalkan gitu. Kalau di relay begitu ya. Ini akan menyala ke sini. Ini akan nyala, akan aktif. Yang awalnya ada 0, dia akan jadi 1. Saat tombol stop ditekan, latch-nya mati. Latch-nya mati, otomatis sinyal yang ke sini nggak masuk, otomatis dia 0 lagi. Ini program sederhana untuk startup. Bagaimana cara menulis di logic? Coba ditulis. Gimana? Tunjukin. Caranya gampang sebenarnya, tinggal tarik aja. Nah, klik itu. Nah, itu. Terus buat itu, habis itu ambil apa lagi? Sebelahnya apa? Nah, itu SIC. Nah, terus habis itu coil. Habis itu coil. Terus klik di sini. Kita mau buat yang bawah aja. Yang bawah itu. Nah, ini ditarik aja. Ini ditarik. Tarik ke samping, samping kiri, tengah-tengah. Oke, terus klik di sini. Nah, tambah lagi. Nah, itu. Nah, ini kan ada buat rangnya. Terus membuat tagnya gimana? Tinggal diklik di atasnya aja. Di atasnya. Klik 2 kali. Klik namanya. Apa tadi namanya? Start. Diklik. Enggak. Diklik. Klik. Nah, ketik. Start. Underscore. Pump. Oke, enter. Nah, udah kan? Di sini. Jangan lupa sebelum ini belum dideklar ini tagnya. Cara deklarnya gimana? Klik kanan. New start pump. Nah, ini harus tahu nih. Ini kan tagnya base ya. Base ini berarti memori. Coba pilih lagi. Ini alias. Kalau alias ini addressnya modul. Misalnya terkoneksi ke hardware. Kalau prosedur ini jarang dipakai. Saya juga nggak tahu nih prosedur sama customer. Jelas yang pakai ini alias sama base. Oke. Misalkan kita base ya, memori gitu kan. Terus di-oke-kan aja. IP data kan boolean kan. Boolean itu 1 0. Terus yang gini buat tagnya dulu. Stop. Oke, klik kanan lagi. Ini stop pump. Di-okein aja. Itu pompa. Pump. Oke, klik kanan. Ini tetap data boolean ya. Base boolean, oke kan aja. Nah, ini kalau mau tracknya sama, bisa diketik tagnya sama atau ditarik. Nah, cara cepatnya begini. Ambil ini, klik ditahan yang atasnya. Klik yang atasnya. Nah, tarik, masuk di sini. Nah, sama kan? Nah, ini kan masih ada E-nya, ada error. Harus diverifikasi dulu. Nah, itu. Sisa yang satu ya, verifikasi. Nah, kan nggak ada error. Kalau nggak ada error, baru bisa kita downloadin programnya. Oke, kita coba downloadin programnya. Downloadinnya gimana? Komunikasi, aktif. Download. Pilih prosesornya, terus download. Download mengirim data dari laptop ke situ. Download. Ini karena tagnya masih menggunakan memori. Bagaimana cara mengkoneksinya kan ke device-nya nanti? Itu tinggal kita mapping aja address-nya. Jadi nanti kita ada belajar mapping address. Oke, cara ngetesnya nih, logiknya kan gini nih. Ini logikanya yang hijau ini sinyalnya masuk berarti. Karena DNC kan. Cara ngetesnya klik kanan di sini. Toggle bit.
kan masuk sinyalnya tuh, pompa hidup, terus klik ke kanan lagi, dia kan pas button nih, toggle bit lagi, dia tetap masuk. Kenapa dia masuk? Karena dia latch, nama istilahnya latching. Ini cara pertama untuk nge-latch. Ada pakai menu L ini juga bisa, latch sama unlatch juga bisa. Nggak perlu pakai yang di bawah. Oke, sampai di sini ngerti kan? Stop. Nah, pertanyaannya, kalau kita misalkan udah buat program ini, terus wiringnya sudah, kita pompa itu kan tegangannya tinggi itu 480. Kok bisa mengontrol, PLC-nya bisa mengontrol? Benar kan? Nah, nanti ada namanya istilahnya itu direct contact relay. Jadi sebenarnya si PLC ini mengontrol relay dikontrol, kontaktor aktif. Kontaktor aktif, dia akan mengirim tegangan ke pompa nyala. Nah, saya instruksikan begini. Sama juga digital inputnya begitu juga. Ini kan otaknya ya, kita harus tahu kok bisa ya. Kita punya tombol 2, start, stop, ya, pause button ya. Kita tekan ini, tung, pompa yang 480 nyala. Tekan stop, dia mati. Bagaimana sih wiringannya? Kok bisa pompanya nyala? PLC itu bisa mengontrol. Tadi logikanya begini. Jadi kan ini tombol start. Dia mau tombol start nih kan, start stop nih digital ya. DI ya, trigger, yang memberi trigger itu digital input. DI nya ada 2, start sama stop. Benar kan? DO nya apa? DO nya pompa kan? Pump ini 480. Jadi sebenarnya paling tidak kita harus tahu kenapa tombol start bisa mengontrol, si PLC bisa mengontrol si pompa yang 480. Jadi sistemnya kontaktor. Jadi ini kan aktif hijau di PLC itu dia ngaktifin ini. Misalkan kalau di modul itu kan misalnya begini. Ini modul DO, ini modul DI. Nah kan begini nih. Hardware-nya nanti kita belajar lah. Ini start, ini stop yang NC ya. Ini stop. Ini start, ini stop. Ini kan program logik kita ya. Program ya. Tekan tombol start, outputnya nyala tadi ya. Benar nggak? Outputnya nyala tadi kan? Nah outputnya nyala ini dia akan mengaktifin relay. Yang diaktifnya relay. Jadi ada common semacam ini, kalau di bearing ini ada common. Common ini sama nih, ada common juga. Di saat di start program aktif, kalau DO nya aktif lampunya, dia akan mengirim 24 volt di sini. Volt DC, karena modul kita modul DC. Ya kan? Jadi wiringan ini diganti pakai relay. Di sini. Relay, coilnya relay di sini nih. Oleh relay 24 volt. Relay begini. Ini relay. Ini sinyal dari PLC ya. Ini udah dikasih misalkan 0 volt. Volt DC. Ini kan dia ngasih 24. Saat ini aktif dengan relay begini ya. Ini ada common, ada NC, ada NO. Udah pernah belajar kan? Nah, relay. Nah, ini relay atau kontaktor, dia akan menggerakin kontaktor yang ada di MCC. Kalau nama istilah di pompa itu MCC. Di MCC itu gini dia. Ini ada pompa, ini gini ya. Dia 3 pas biasanya, kalau di lapangan 3 pas. Nah, begini nih. Ini kontaktor. Di kontaktor ini ada coil kan? Di sini ada coil nih. Coil ini yang akan dikontrol sama PLC. Ini tegangan source 480. Ini pompanya. Nah, ini pompanya. Ini yang dikontrol. Jadi kan PLC masuk sini. Kontaktornya sama PLC. Cuma di sini kan biasanya kalau di kontaktor tuh tegangan coil ini 110. Jadi nanti pakai direct control lagi. Jadi di sini ini dikasih common 110 PAC ya. Ya kan? L sama N-nya lah ibaratnya. Di sini masuk ke sini. Ini masuk ke sini ya.
Ini 110 ya. Bentar. Ini coil 24. Dia akan mengontrol ini. Ini saat diaktif. Gini. Yang ini satu lagi dikasih L. Bayang kan? Saat ini masuk ini netral. Saat ini masuk tum gitu kan. Relay ini aktif, PLC aktif nih. Aktif. Ini asa coil kan? Aktif ini dia akan ngirim tegangan ke sini. Aktif masuk ke sini ke coil 110. Karena ini udah standby netral, otomatis dia aktif karena ada perbedaan diferensial. Ini kontak nih ngambung. Akhirnya pompa hidup. Itu logikanya sampai ke lapangan. Oke, sekarang nggak usah mikirin yang ini, kita fokus belajar di program dulu. Bagaimana kita membuat program? Aku pengennya programnya setelah start 5 menit baru pompanya nyala. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan instruksi relay. Di sini ada instruksi relay namanya nih timer. Nah, timer. Nah ini ada tone, tof, kan? Ini tone ini saat dia aktif, coba aja digunain. Coba kita matikan dulu. Offline dulu. Kita tambah rang baru. Klik di sini. Tambah rang baru. Nah, ini. Misalkan saat dia di start, pompa ini nggak langsung hidup. Tunggu 5 menit dulu baru dia hidup. Nah, gimana caranya? Ambil timer tadi. Saya menggunakan tone, gitu kan? Tone, ya kan? Yang menghidupkan relay ini apa? Misalkan pump, ya, klik di sini. Ambil yang NO, yang bit, ya, NO, nih. Dan yang ini, ini, itu. Ini tarik pump nih. Jadi saat pump itu nyala, saat sinyal ini nyala, relaynya juga nyala. Nanti dikasih tag di sini. Nah, timernya di atas, klik 2 kali. Time pompa, misalkan. Timer pompa. Ini kita buatin tag dulu. Oke, klik kanan di sana. New. Oke kan aja. Oke. Ini kan ada preset accumulate. Nah, nanti kita setting nih. Di sana saat dia pompa aktif, berapa second kita butuhnya. Misalkan 10 detik ya, berarti ini milisecond ini ukurannya, berarti 10.000 misalkan, buat 10.000. Yang atasnya di presetnya, nah itu di 10.000. Bentar. Nah, kan? Di sini kan ada enable sama enable, jadi nanti setelah 10.000 DN ini aktif. Nah, di sini kita tambahin, ini tambah rang baru lagi. Klik NO, ini NO. Ambil timer ini. Timer itu tarik, klik tag itu, tarik sini, ini cara cepat. Nah, kan belum nih. Klik 2 kali sini. Klik 2 kali, tidak di atasnya. Titik, tambah titik. Ambil yang DN. Klik DN. DN. Nah, enter. Nah, jadi dia saat dan baru aktif pompa. Pump aktif, misalnya tambah coil lagi di sininya. Itu di delete aja bisa. Nah, kita tarik. Gak bisa, tariknya yang buat baru aja. Ambil coil, buat tag baru, pump aktif. Jadi ini setelah 5 menit tombol ditekan, baru dia. Coba kita tes. Oke, ada error, coba downloadin. Jadi kalau PLC ini kita bisa download berapa kali pun, nggak ngaruh. Oke. Ini belum online, belum bisa ditogel. Balik lagi, kita online dulu. Oke, downloadin dulu programnya. Caranya komunikasi, gua aktif, download, ambil prosesornya, download. Gampang kan? Nah, nanti kalau untuk belajar instruksi ini nanti kita jelasin lebih lanjut. Ya. Ini kita buat program sederhana dulu. Oke. Coba kita tes. Togel. Tekan togel sekali lagi, dia button cut, gitu kan? Nyala. 10 detik habis itu nanti nyala. Bener nggak? Nah, nyala kan? Logikanya gitulah.
Nah, instruksi-instruksi ini semua bisa kita baca di hard disk belajar. Ini yang dasar. Nanti tak akan juga cara buat program sederhana. Oke, sambil belajar di rumah, sambil belajar cara copy paste atau cara membuat ladder. Pemrograman itu ya, pemrograman ini kalau EP ini ada support 4 pemrograman. Yang pertama itu bisa dilihat di sini, diklik kanan di sini, di rutin. Ini ada bisa ladder, ada sequence function chart, function block, bisa function block diagram, sequence function sama function block sama struktur tag. Ada 4 pemrograman bisa di sini di software SLT. Oke. Jadi ini bisa kita gabungin. Kita mau pakai ladder sebagian, bisa pakai function block juga bisa. Kita bisa tergantung kita mau yang mana. Kita yang desain, kita yang buat gitu. Mana enaknya. Intinya sama. Oke. Nah, ini tugasnya sekarang coba teman-teman semua coba buat program lampu berjalan aja lah. Sambil belajar gimana cara penulisan di laddernya. Lampu berjalan, tiap 5 detik dia berjalan pindah. Terus ulang lagi ke awal. Tapi ditekan tombol start, ada botannya juga ya. Ada start stop. Katakan tombol start, lampu mulai berjalan per 5 detik. Jalan terus sebelum kita tekan tombol stop. Kalau kita tekan stop, dia berhenti semua, mati lampunya. Nah, coba belajar buat itu. Nanti tesnya di sini. Ada pertanyaan? Anda tahu caranya? Target kita itu cara downloadnya, instruksi sederhana yang dari gunakan ini NCNO sama timer, ada 3 nih. Nanti kita bukan menggunakan untuk analog.